Saya M. Yuda Islam Pratama dengan 20034111001000 dari Prodi Ilmu Kelautan kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya akan menjelaskan tentang tayamum. Tayamum. Tayamum berasal dari kata tayamama yang berarti bermaksud. Secara istilah tayamum adalah pakaian debu pada wajah dan kedua tangan dengan niat khusus. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai keringanan untuk yang tidak dapat memakai air karena uzur baik karena sakit atau kesulitan mendapatkan air untuk berwudhu dan dalam perjalanan. Alat yang digunakan untuk tayamum adalah debu yang suci. Dasar hukum tayamum. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 43. 2. Surat Al-Maidah ayat 6. 3. Hadis riwayat Aisyah. Keempat, hadis riwayat Abdurrahman. 5. Hadis riwayat Ammar bin Yasir. 6. Hadis riwayat Abu Hurairah. 7. Hadis riwayat Bukhari. Di mana Allah berfirman kepada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, kamu kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Sebab tayamum. Tayamum boleh dilakukan karena yang pertama tidak ada air, dua ada air tetapi tidak menggunakan karena ada beberapa alasan yaitu sakit, yang kedua terdapat sesuatu yang mengalami mencapai air seperti binatang buas, tiga keadaan yang tidak memungkinkan memakai air seperti kondisi yang sangat dingin. Syarat-syarat tayamum sebagai berikut. Yang pertama, bertayamum dengan debu yang suci yang tidak dibasahi. Kedua, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ketiga, menentukan arah kiblat dengan berjihad jika belum mengetahuinya. 4. Sudah memasuki waktu sholat. Tidak sah tayamum untuk sholat karena belum memasuki waktunya. 5. Terhalang memakai air seperti takut memakai air yang menyebabkan hilang nyawanya atau hilang manfaatnya anggota. 6. Bertayamum untuk setiap sholat wajib. 7. Harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi. Perkataan at-tahiru artinya yang suci itu sejalan dengan pengertian debu yang diperoleh oleh gezab dan debu kuburan yang digali. 8. Adanya halangan uzur karena bepergian atau sakit. Rukun tayamum. Yang pertama, memindahkan debu dari sebuah tempat ke wajah dan kedua tangan. 2. Berniat melakukan tayamum. Yang diniatkan dalam tayamum adalah berniat tayamum agar boleh melaksanakan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas, karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. 3. Membasuh seluruh muka. 4. Membasuh kedua tangan. 5. Tertib antara kedua basuhan, karena tayamum pengganti wudhu. Sunnah tayamum. Yang pertama, membaca bismillah. Kedua, merentangkan jari jemari.
Yang kedua, mengurangi debu di tangan setelah mengambilnya dengan cara menepuk kedua telapak tangan atau jangan menipnya. Yang tiga, tidak mengangkat tangan dari anggota tayamum hingga selesai membasuh seluruhnya. Keempat, melepaskan cincin pada hentakan pertama ke tanah untuk mengusap muka, adapun hentakan kedua untuk mengusap tangan, maka hukumnya wajib jika dapat menghalangi ke permukaan kulit. 5. Tidak menghilangkan debu dari anggota tayamum hingga selesai sholat. Pembatalan tayamum. Salah satu pembatalan tayamum yang membatalkan wudhu. Yang kedua, orang yang bertayamum karena hadas besar tidak kembali hadas besar kecuali bila ditimpa dengan mewajibkan. Yang tiga, hilangnya uzur yang dapat membolehkan tayamum. 4. Murtad, karena tayamum dilakukan untuk kebolehan melaksanakan sholat sehingga hal itu tidak dapat diperlukan bagi orang yang murtad. Kelima, menemukan air bagi yang bertayamum karena tidak terdapat air. 6. Mampu menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu menggunakannya. Orang yang tidak mendapatkan dua sarana bersuci, air dan debu. Orang yang tidak mendapatkan air dan debu, fakih hurain, maka hukumnya adalah ia tetap harus melaksanakan sholat wajib dan menghormati waktu. 2. Jika ia dalam keadaan junub, hadas besar, maka tidak boleh membaca Al-Quran selain Al-Fatihah. Tidak boleh menjadi imam. Wajib mengqadha sholat yang dilakukannya. Tata cara tayamum. 1. Niat yang ikhlas karena Allah dalam hati, tidak dilafazkan. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma li istibatis salati fardol ta'ala. Menemukan debu yang suci dengan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali tepukan atau usapan. Ketiga, meniup kedua telapak tangan hukumnya tidak wajib. Sekadar boleh karena tujuannya untuk mengurangi debu yang menempel di tangan. Keempat, mengusap muka dan kedua telapak tangan. Kelima, mengusap punggung tangan dengan tangan kiri, kemudian punggung tangan kiri dengan tangan kanan. Yang diusap adalah punggung telapak tangan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Sahih Al-Bukhari ayat 347. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tata cara tayamum. Yang pertama, niat. Niat dalam hati, yaitu niatnya nawaitu tayamuma lillah istibahati sholati fardhu ta'ala. Yang kedua, menepukkan debu yang suci dengan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali tepukan atau usapan. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan hukumnya itu tidak wajib karena sekedar tujuannya untuk mengurangi debu yang ada di telapak tangan. Yang ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Yang terakhir, mengusap punggung tangan kanan dengan tangan kiri. Kemudian punggung tangan kiri dengan tangan kanan. Cukup sekian dari contoh tata cara tayamum. Mohon maaf apabila
ada salah kata atau yang kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.